berstandar IDUK. Oke. Ya. Yang kelima adalah rekrutmen. Wah, ini biasanya BKK. Ada BKK di sini Kak? Ada. Ya, BKK. Keenam, kunjungan industri. Wah, kapan-kapan siswanya datang ke kami, lihat-lihat gimana sih pekerjaannya. Ketujuh, ada kewirausahaan. Tadi ada poin ya. Tadi disampaikan ya, ada poin kewirausahaan. Branding produk SMK, teaching factory. Wah, itu baru ya. Ya. Nah, ke-10 adalah magang kerja. Nih, apa bedanya magang kerja dengan magang guru? Nanti kita bahas nanti, ya. Ada. Oke. Nah, yang tidak kalah terpenting adalah soft skill. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu mengajarkan anak-anak hard skillnya luar biasa, tapi lupa soft skill. Contoh terkecil adalah tadi dibilang pinginnya anak-anak cepat dapat kerja, serapan ke industri kan bahasa ya. Dalam akreditasi ada poin berapa besar serapan lulusan SMK Muhammadiyah 4 Bandung Tesat di industri. Itu ada di akreditasi. Nah, terus ada lagi poin harus sesuai dengan kompetensinya. Kalau nggak sesuai ditanya sama asesor akreditasi. Kok lulusan OTKP kerjanya di Indomaret? LPR kerjanya di Indomaret. Nah, kalau saya jadi Bapak Ibu guru, saya akan bilang ke asesornya kuasa ilahi. Betul kan? Betul. Gak ada yang bisa kita tentukan. Peserta didik Bapak Ibu OTKP LPR bisa kerja di Indomaret, tukang kuli bangunan, kita nggak bisa menentukan nasib kan? Itu memiliki kuasa ilahi, ya. Oke. Contoh terkecilnya, Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu berharap anak-anak lulus dapat kerja atau mereka berwirausaha. Tapi pernah nggak sih diajarkan gimana kalau dia ketemu wawancara dengan HRD, ditanya sama HRD, kamu kalau kerja di sini minta gaji berapa? Pernah nggak diajarkan cara menjawabnya? Nah, kita lupa hal yang sekecil itu. Kita mengajarkan anak-anak guru bahasa Indonesia mengajarkan pelajaran membuat lamaran kerja, membuat CV dengan bentuk bahasa Indonesia dan baku dan benar, ya. Tapi pernah nggak sih kita diajarkan gimana cara ngirimnya? Nah, sekarang teknologi, ya, ngirimnya melalui email. Nah, ketika ada pertemuan HRD se-Jawa Barat, saya tanya berapa persentase anak-anak gagal dalam mengirimkan lamaran? Dibilangnya ada 70% kegagalannya, 70% kegagalannya pada saat mengirim lamaran kerja via email. Itu baru via email loh, belum wawancara. Ya. Nah, ini salah satu soft skill ya. Terus soft skill juga ada contohnya BKK di sini tadi ada. Wah, udah rekrutmen ngirim anak ke Kalimantan diterima, ternyata pada hariannya anaknya nggak berangkat. Salah siapa? Pasti BKK-nya bilang itu salah anaknya. Jangan salah. Di sini sudah punya ada yang sudah berkeluarga ya, saya ya. Bayangkan kalau anaknya pergi ke Kalimantan, pasti ibunya ngomong apa? Nah, jangan jauh-jauh atuh. Kalau sakit kumaha? Siapa yang mau sakit? Bapak, Ibu, kalau anaknya begituin mentalnya baku. Nah, harusnya Bapak Ibu akan bilang berangkat, karena itu adalah masa depan kamu. Jangan lagi bilang nanti kalau sakit gimana? Kalau makan kamu gimana? Nah, itu soft skill pembukaan pada saat ketemu dengan orang tua. Pada saat pertemuan orang tua di tahun ajaran baru, biasanya pertemuan orang tua kita hanya ngomongin masa uang kan. Oh, ini bangunan segini dan sulit. Tapi lupa, pernahkah orang tua dikasih soft skill juga? Undang orang industri untuk ngomong bahwa begini loh ketika anak bapak ibu disekolahkan di SMK Muhammadiyah 4 Bandung, kedepannya ini prospeknya. Jadi ketika nanti anak-anak dapat kerja dimanapun, lepas bapak ibu. Jangan lagi bapak ibu akan bilang, gimana kamu makannya, gimana? Nah, ya, itu soft skill contoh. Dan banyak lagi soft skill ya, budaya soft skill ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah media sosial saya, ini adalah IG, Facebook saya. Itu juga ada YouTube saya semua kegiatan-kegiatan sih sebenarnya. Biasanya saya masukin di YouTube. Oke, itu ada perkenalan sedikit tentang saya dan kerjasama dengan IDUK ya. Oke. Mohon nanti di foto-foto ya. Karena saya kasih foto-foto kan. Oh ya, di situ saya punya laptop. Oke.
tadi kita membicara tentang penyelarasan kurikulum. Kalau saya bilang sebenarnya kesepakatan, ya, prinsip dari penyelarasan kurikulum, pengertian dan tujuannya ini, ya, Bapak Ibu bisa lihat bahwa pengertiannya menyesuaikan kurikulum sesuai dengan tuntutan IDUKA, ya. Jadi kurikulum yang sekarang ini sesuai dengan tuntutan IDUKA. Sebenarnya kompetensi dan budaya kerja IDUKA seperti apa sih, sehingga tuntutannya harusnya seperti apa? Tujuannya agar kurikulum itu sesuai dengan tuntutan IDUKA, BUDIKA, ya, dan menyesuaikan kebutuhan. Karena masih banyak beberapa kepala sekolah curhat ke saya, Pak, kenapa ya lulusan saya susah banget nih diterima di industri? Pertanyaan saya, kurikulumnya udah sesuai nggak dengan tuntutan? Ya itu, jadi pertanyaan saya, Bapak Ibu, saya yakin 100% bahwa hard skill yang Bapak Ibu kuasai itu pasti anak-anak menguasai. Tapi ada beberapa hard skill dan soft skill yang memang harus mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Oke. Kalau dulu kita mengenal mungkin kalau komputer ya, FPR dulu namanya apa? Sebelum HDD ya. Sekarang sudah pakai apa? SSD. Kan ada perkembangan yang luar biasa ya. Oke. Nah, ini adalah kerangka pikir dari sebuah penyelarasan. Sebenarnya kerangka pikirnya adalah bagaimana ya budaya industri digabungkan dengan budaya sekolah. Kenapa? Karena budaya sekolah itu pasti ada dan budaya industri ada. Nah, dari perbedaan itu ya akhirnya didapat kalau kita bisa sekolah ada namanya kompetensi dasar KD ya, KD, ya bukan Krisdayanti ya. Ada namanya materi pekerjaan ya. Lalu di IDUKA ada budaya IDUKA digabungkan. Ya. Nah budaya IDUKA itu ada macam-macam ya. Nah, akhirnya dijadikan namanya kurikulum penyelarasan. Nah, prinsipnya. Nih, makanya di awal saya bilang bahwa sebenarnya penyelarasan kurikulum itu adalah kurikulum kesepakatan penggabungan antara kurikulum SMK dengan kurikulum atau kompetensi IDUKA. Tidak mengubah KD-nya, tapi hanya menambah KD. Karena kita melakukan penyepakatan kurikulum. Jadi prinsipnya adalah tidak mengubah kompetensi dasarnya, tetapi hanya menambah kompetensi dasar dari IDUKA. Nah, ya. Beda ketika Bapak Ibu, saya ingin kelas industri. Otomatis kalau kita bicara kelas industri, Bapak Ibu tidak boleh lagi adanya penyelarasan kurikulum. Kenapa? Karena wajib 100% menggunakan kurikulum IDUKA. Pertanyaan saya, kalau kelas industri, nanti ketika, mohon maaf, di sini mungkin kebanyakan, mohon maaf, PNS nggak ada ya? Nggak ada. Nah, artinya ketika ada kelas industri, tiba-tiba ada orang industri yang ke Mas Prabu, saya hari ini mengajar. Tapi Pak, yang ngajar guru lain nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Wajib IDUKA. Kenapa? Karena kalau bicara kelas industri, maka 100% lulusan dari kelas industri itu akan diterima oleh IDUKA tersebut. Nah, jadi dalam artinya, wah kalau itu jam pelajaran saya nanti berkurang ya, kalau itu gaji saya maksudnya berkurang ya. Nah, ya, oke. Nah, ya, variasi dari kondisi adanya penyelesaian kurikulum itu ya, IDUKA merekrut semua lulusan, IDUKA merekrut sebagian lulusan, IDUKA tidak merekrut lulusan, IDUKA ingin SMK menggunakan kurikulum milik IDUKA, itu kalau kelas industri. IDUKA menyediakan menyumbang peralatan praktik, itu namanya hibah peralatan. Apakah asisten pastor pernah menghibahkan peralatan? Pernah. Kita sudah pernah lakukan itu. Ya. IDUKA mau melatih guru, nah ini magang guru. IDUKA hanya menyesuaikan sebagian kompetensi SMK. Nah, jadi kita bicara hari ini, kita hanya bicara penyelarasan, bukan kelas industri. Karena kalau kelas industri guru wakil kepala sekolah bidang kurikulum udah enak, nggak usah lagi nyusun kurikulum, dia tinggal nih pakai aja nih kurikulum saya deh.
Nah, ya, karena apa? Karena berdasarkan kurikulum yang saya kasih, saya akan menunjukkan kelas industri dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 setelah lulus, mereka semua langsung kerja saya. Nah, ya. Tapi nggak bisa satu angkatan, biasanya satu kelas itu paling hanya isi 20-25 orang. Kalau satu angkatan 100 orang, nggak mungkin saya rekrut cuma 100 orang ya. Nah, prinsipnya itu. Nah, ada beberapa alternatif dari penyelesaian kurikulum ini. Bisa menggunakan kurikulum Iduka 100%. Syaratnya bila lulusan itu direkrut oleh Iduka 100%. Bisa pakai kurikulum semua. Apakah itu bisa? Ya bisa, namun diizinkan oleh Dirjen Vokasi itu sudah diizinkan. Menambah KD Iduka. Nah, ya, artinya ada penambahan. Bapak Ibu tidak perlu lagi menghapus kompetensi dasarnya, tapi tambah dengan kurikulum kami. Pak, Aston Pastor punya kurikulum, punya. Saya namanya silabus. Sebenarnya silabus dengan kurikulum sama sih, ya. Sama banget. Itu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gitu kan? Oke. Saya sekarang memberikan pembelajaran kepada semua anak saya di kantor saya itu menggunakan silabus 2022. Pak, 2021 kan belum habis, Pak. Saya harus berpikir kira-kira tahun 2022 perkembangan apa yang terjadi. Nah,